Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Lestari dari Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya berdasarkan teori Jenbal. Selamat menyaksikan. Berikut inquiry dan observasi di lingkungan sekitar berdasarkan teori Jenbal. Teori Jenbal, hipotesisnya, respon emosional perempuan terhadap perubahan yang terjadi setelah melahirkan dipengaruhi oleh kepribadian seseorang dan dukungan yang berat dari keluarga dan sistem. Teori Jenbal ini digambarkan dengan teori kursi goyang, yaitu sama dengan keseimbangan emosional ibu, di mana kesejahteraan perempuan setelah melahirkan sangat bergantung pada kepribadian perempuan itu sendiri. Adapun teori dari kursi goyang ini, yaitu dasar kursi dibentuk oleh pelayanan kebidanan yang berpijak pada pandangan masyarakat tentang keluarga. Topangan kanan dan kiri adalah kepribadian perempuan, misalnya pengalaman hidupnya. Untuk topangan tengah yang menyangga kursi dari belakang kanan dan kiri adalah keluarga dan support system. Kemudian, untuk tempat duduk menggambarkan kesejahteraan maternal yang tergantung pada efektivitas elemen seperti jika kursi tidak ditegakkan dengan benar, maka ia akan kolaps atau jatuh saat diduduk. Kemudian, jika kursi tidak diletakkan pada lantai yang kuat, maka kursi akan jatuh. Dan jika bagian-bagiannya tidak cocok satu sama lain, mungkin dapat saja menyangga, namun yang menduduki merasa tidak nyaman dan mengalami ketegangan. Adapun tujuan dari teori Jenbal untuk membantu seseorang perempuan agar berhasil menjadi ibu, dan keberhasilan ini tidak hanya melibatkan proses fisiologis, tetapi psikologis dan emosional yang memotivasi keinginan untuk menjadi orang tua serta pencapaiannya. Teori Jenbal mencakup 3 kategori. Yang pertama, teori perubahan. Perubahan mental ibu sebelum dan sesudah menjadi ibu akan jelas terlihat dalam kehidupan, baik itu secara fisik maupun psikologis si ibu. Secara fisik dapat terlihat pada perubahan bentuk tubuh setelah melahirkan, sedangkan secara psikologis misalnya dalam pematangan mental atau pendewasaan sikap setelah melahirkan yang disebut dengan postpartum. Ibu tidak hanya berpikir untuk anak dan keluarganya. Yang kedua yaitu teori stres, coping, dan support, yaitu tingkat emosional sangat mempengaruhi mental ibu. Oleh karena itu, dukungan atau support dan motivasi dari keluarga terhadap perubahan yang timbul, terutama perubahan bersifat positif, support dari orang-orang terdekat, si ibu sangat diperlukan untuk menghindari stres, depresi, postpartum, dan dampak negatif lainnya. Yang ketiga yaitu teori dasar. Konsep dasar untuk menjadi seorang ibu meliputi berbagai aspek, di antaranya A. Butuh persiapan jasmani dan rohani. B. Dukungan dari pihak keluarga. Selanjutnya yaitu elemen pembentukan teori Jenbal. Yang pertama, pelayanan maternitas, yaitu bidan berkewajiban memberikan edukasi kesehatan kepada remaja putri, ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, balita, dan wanita menopause. Dalam memberikan asuhan kebidanan, bidan harus mempertanggungjawabkan semua tindakan klinis yang diambil dan harus melaksanakan tanggung jawab tersebut yang meliputi tugas bidan sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pandangan masyarakat terhadap keluarga. Pandangan masyarakat terhadap keluarga, terutama pada ibu, sangat mempengaruhi perkembangan dan tingkat harga diri keluarga tersebut.
Jika pandangan masyarakat baik terhadap keluarga, maka secara otomatis penerus keluarga juga akan mendapatkan nama baik dalam pandangan masyarakat, sehingga ibu pun merasa nyaman dan tidak tertekan. Yang ketiga yaitu sisi penyangga atau dukungan terhadap kepribadian wanita. Dukungan terhadap perubahan kepribadian atau kebiasaan hidup wanita sangat diperlukan agar wanita tersebut tidak merasa down terhadap tingkat perubahan diri yang tidak disadarinya. Selanjutnya yaitu konsep teori Jenbal, terdiri dari 5. Yang pertama yaitu wanita. Dipusatkan perhatiannya terhadap perkembangan emosional, sosial, psikologis wanita dalam proses melahirkan. Yang kedua yaitu kesehatan. Kesehatan merupakan pusat dari teori Jenbal yang tujuan dari postnatal care agar wanita-wanita mampu menjadi seorang ibu. Yang ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan sosial dan organisasi dalam sistem dukungan dan pelayanan perawatan postnatal. Keempat yaitu kebidanan. Penelitian asuhan postnatal, misalnya kurang efektif, kurang pengetahuan tentang kebidanan, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu diri. Dalam hal ini, peran bidan dalam meyakinkan wanita dalam perannya sebagai seorang ibu sangat diperlukan. Dan yang terakhir adalah hasil observasi. Terdapat kasus atau permasalahan, yaitu terdapat seorang ibu yang melahirkan di luar nikah dan mempunyai anak di luar nikah. Maka ibu, suami, dan anaknya itu akan dicap melakukan perzinahan oleh masyarakat sehingga dapat membuat ibu stres dan mengganggu emosionalnya. Untuk penerapan bidan sangat diperlukan, yaitu pertama, bidan harus membangun kepercayaan diri ibu agar dapat menerima kondisinya. Yang kedua, bidan memberikan solusi agar ibu lebih mendekatkan diri pada Tuhannya, sehingga ibu dapat merasakan ketenangan batin dan mengabaikan cemoohan dari masyarakat. Dan yang ketiga, bidan menjalin hubungan yang baik dengan ibu dengan menganggap sebagai keluarga, sehingga ibu merasa nyaman untuk berkonsultasi dan merasa nyaman menjalani perannya sebagai seorang ibu. 4. Bidan memberikan pengarahan kepada keluarga ibu untuk selalu mendukung dan mendampingi ibu agar ibu tidak merasa tertekan di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, bidan melakukan komunikasi terapeutik kepada ibu sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan stres ibu. Itulah hasil observasi saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.